Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Masya Allah. Mah, jadi berarti meninggalkan perbuatan buruk untuk mengharapkan ridho Allah ya Pak ya? Berarti bisa dikatakan ini termasuk hijrah juga ya Pak ya? Jadi gini Bedu, hijrah itu kan artinya tiga. Meninggalkan perbuatan, meninggalkan pergaulan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Inilah yang sedang kita bahas. Iya Pak. Meninggalkan perbuatan, al-muhajiru man hajaro ma'nahallahu anhu. Orang yang berhijrah, orang yang meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah kepada perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Misalnya kemarin kerjaannya ngarumpi, dosa nggak? Dosa mah. Sekarang stop, jangan ngarumpi mulu. Ada yang suka ngarumpi? Ayo. Ada orang yang ngacung. Itu hijrah. Artinya ini meninggalkan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Misalnya kemarin dia nggak pernah sholat, rajin sholat. Kemarin dia sombong, sekarang baik. Kemarin koret, terang koret ente. Ya. Terang tuh koret, terang. Terang, tahu nggak gitu? Ya, tahu nggak koret? Ya. Tahu. Pelit. Terang derma. Kemarin kerjaan yang ngejelek-jelekin orang aja, ayo buka-buka aib orang. Kan ada yang kebimbang gitu, ada buat tahu persis. Masalah sekarang enggak. Artinya dia sudah berhijrah. Yang kedua, hijrah itu meninggalkan pergaulan. Hati-hati kalian berteman, diri kalian dinilai oleh orang lain tergantung siapa teman kalian. Hati-hati. Jadi pergaulan. Kemarin bergaul dengan orang tidak baik, otomatis terpengaruh kita oleh ketidakbaikan mereka. Sekarang bergaul dengan orang-orang baik. Makanya majalisus sholihin selalu duduk dengan orang-orang yang soleh, orang yang baik, orang yang benar, orang yang jujur, saling menasehati biar kita tidak terkontaminasi dengan keburukan, tapi terkontaminasi dengan kesolehan seseorang. Makanya alhamdulillah kita pergi ke talim. Acara seperti ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita nih khususnya. Mudah-mudahan buat orang lain. Jadi saling menyadarkan. Karena pergaulan sangat dominan berikan warna kepada seseorang. Jangan jauh-jauh. Anak TK. Ketika dia pulang, emaknya pulang dari pasar, emaknya ke dapur, buka jilbab, buka kudungan, taruh tas, taruh sendal selop. Itu anak perempuan mematut dirinya, pakai kudungan emaknya, pakai tas emaknya. Kenapa lingkungan di sekolahan coba lihat ibunya pakai jilbab, dia ikut-ikutan, pakai selop, dia ikut-ikutan. Kenapa? Lingkungan sangat dominan. Contoh, di rumah anak-anak doyan sayur, begitu sekolah, Mama makan sayur, kata ibu guru makan sayur sehat. Tuh kenapa? Lingkungan. Makanya sangat dominan. Merubah pergaulan. Yang ketiga, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Sekarang ada perumahan muslim. Ada perumahan yang katanya imani dan seterusnya. Masya Allah. Itu memberikan kepada kita siapapun yang tinggal di situ, insya Allah Islamnya kuat, imannya kuat, lingkungannya baik. Makanya ada masjid, majlis taklim. Mudah-mudahan benar-benar kita hijrah sesungguhnya. Amin. Bukan hanya lahirnya saja, tapi lahir maupun batin. Ini hijrah. Madaniyah, perubahan Madaniyah. Ya betul. Sekarang ambil contoh Siti Maryam. Kan yang namanya pergaulan lelaki perempuan luar biasa. Siti Maryam jaga kehormatan dirinya. Masya Allah. Dia hanya ibadah di mihrabnya, di kamarnya. Masya Allah. Dalam surat Al-Anbiya 91 dikatakan oleh Allah, perempuan yang menjaga kehormatan dirinya Siti Maryam, Masya Allah, karena dia orang suci, orang yang bersih, ditiupkan ruh ke dalam dirinya, maka dirinya dan anaknya di orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Karena menjaga kehormatan dirinya, menjaga perbuatan yang tidak baik. Maka hasilnya orang tadi menjadi kemuliaan yang paling mulia di hadapan Allah, dan juga anaknya orang yang mulia. Makanya semuanya ada perjuangan. Mengendalikan hawa nafsu luar biasa berat. Mengendalikan godaan setan luar biasa berat, kecuali bagi orang-orang yang beriman. Orang yang mantap imannya, ketika sholat dia menjadi tenang. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman kepada Allah hatinya tenang dan tentram dengan zikir kepada Allah. Ketahuilah kalian, zikir kepada Allah hati kalian tenang dan tentram. Termasuk misalnya saja
Nih, orang yang pelit itu karena setan. Tapi orang yang beriman dengan dia menolong orang lain, membantu orang lain, dia bahagia. Alhamdulillah bisa nolongin orang. Lapang rasanya. Alhamdulillah saya bisa meringankan beban orang tadi. Berbeda orang yang mantap imannya dengan orang yang masukkan setan, cara berpikirnya akan jauh berbeda. Jadi kalau orang pelit kemasukan setan, Masya Allah. Sayang kalau ngasih orang. Ya Allah. Jangankan ngasih orang lain, karena ngasih bininya aja. Astagfirullah. Udah capek ngasih bini koret. Duh. Ngasih emak, mertua, apalagi orang lain. Tapi orang yang benar beriman kepada Allah ditinggalkan kepelitan tadi. Dibuang semua yang namanya koret. Setan dijauhkan, dia dermawan. Alhamdulillah bisa nolongin dia. Alhamdulillah. Jadi dia bisa makan. Nah. Alhamdulillah bisa nyekolahin anak yatim tetangga saya. Bisa sekolah. Itulah yang terjadi. Kalau orang sudah mantap beriman kepada Allah. Dia yakin apa yang saya kerjakan akan saya peroleh di akhirat nanti. Makanya sekarang tinggalkan yuk. Ya. Perbuatan yang dibenci oleh Allah. Ya. Raih keriduan Allah. Insya Allah kita semua husnul khotimah. Selamat dunia sampai akhirat kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, berbicara mengenai meninggalkan sesuatu karena Allah. Tapi di dunia ini ada juga yang meninggalkan segala sesuatu karena bukan karena Allah. Contohnya, saya janji saya nggak akan mabok lagi, saya nggak akan ngerokok lagi, saya nggak akan ini itu dan lain sebagainya. Asalkan kamu mau sama saya. Nah, itu nanti dijawabnya, Mah. Boleh. Oke, baik. Kalau gitu jamaah, nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya pembahasan kita kali ini temanya meninggalkan sesuatu karena Allah. Jamaah yang ada di studio, silahkan nanti bertanya setelah ini ya. Yang ada di rumah, pertanyaan di Instagramnya di @rumahmamadede_tv1 juga akan dijawab Mama setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede.